الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 10 Agustus 2021 ini bertepatan 111 tahun Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Sebagai cucu tertua dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang mewariskan perjuangan beliau dan juga almarhumah Ibunda Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah AS, saya ingin sedikit berbagi bagaimana langkah perjuangan dari Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i sebagai pelayan para pencari ilmu, khadimut thalabah. Kiai Haji Abdullah Syafi'i dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki ilmu yang sangat luas dan dalam. Beliau banyak belajar kepada banyak ulama, antara lain Kiai Haji Marzuki dalam bidang fikih, Habib Alwi Al-Haddad dalam bidang tasawuf, dan Habib Salim bin Jindan dalam bidang hadis. Selebihnya beliau belajar sendiri secara otodidak. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat rajin membaca dan menelaah kitab-kitab klasik yang lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan kitab kuning. Sebagai ulama, beliau memiliki 5 ciri yang sangat menonjol. Kelima ciri ini membentuk daripada kekhasan, identitas, dan sekaligus keunggulan yang membedakan Kiai Haji Abdullah Syafi'i dengan tokoh dan ulama pada umumnya. Kelima ciri dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i ini dapat saya kemukakan. Yang pertama, beliau cinta ilmu pengetahuan. Sifat ini sangat menonjol pada diri beliau. Semua orang, termasuk para ulama, teman seperjuangan beliau, dan terlebih lagi murid-murid beliau, mengetahui betul ciri yang satu ini. Karena cinta ilmu, maka bagi beliau, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, tak ada hari tanpa belajar. Beliau membaca bukan hanya di masjid atau di kelas sewaktu mengajar, tetapi di mana saja dan dalam kesempatan apapun. Beliau biasa membaca kitab di mobil, di dalam perjalanan menuju ke tempat-tempat tertentu. Beliau juga biasa membawa dan membaca kitab pada saat datang ke proyek pembangunan, sambil mengontrol tukang bangunan yang sedang bekerja. Almarhum Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i ini tak ada hari tanpa membaca dan mendalami kitab. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau cinta kepada ulama. Ini merupakan kelanjutan logis dari ciri yang pertama. Karena cinta ilmu, maka beliau sangat cinta kepada orang-orang yang memiliki dan mengamalkan ilmu, yaitu para ulama. Beliau banyak berkumpul dan bergaul dengan para ulama dalam kehidupannya. Beliau sering sekali menerima kunjungan para ulama dari dalam maupun luar negeri. Beliau juga sering bersilaturahim dengan berbagai ulama dan tokoh. Hampir setiap hari waktunya beliau habiskan juga untuk menemui banyak orang. Dalam aktivitas dakwahnya, Kiai Haji Abdullah Syafi'i juga membentuk semacam jaringan ulama. Tidak saja di wilayah Jabodetabek, tetapi juga meluas ke daerah-daerah lain, namanya Majelis Muzakarah Ulama. Dalam pertemuannya dengan para ulama ini, beliau mengembangkan diskusi-diskusi tentang berbagai hal yang penting menyangkut pengembangan Islam dan masyarakat Islam. Di dalam tradisi ini lahir ungkapan beliau yang dikenal luas, yaitu nisfu ra'yika ala ahika. Separuh pendapatmu ada pada pikiran saudaramu. Jadi ungkapan ini mengandung semangat demokrasi, dalam arti kesediaan mendengarkan dan menghargai pendapat dan pemikiran orang lain,
di satu sisi, dan kelapangan untuk tidak a priori terhadap pemikiran mereka dan pandangannya sendiri. Itu adalah ciri yang kedua dari almarhum Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Yang ketiga, beliau sangat cinta kepada orang-orang yang mencari ilmu, yaitu para santri, pelajar dan mahasiswa. Untuk yang satu ini boleh dikatakan seluruh hidup dari almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i diabdikan untuk kepentingan melayani para santri. Maka tak heran bila beliau menyebut dirinya sebagai khadimut thalabah, pelayan para santri. Jadi ungkapan ini juga mengandung makna yang amat dalam. Istilah pelayan kan dalam bahasa Arabnya disebut khadim, menunjukkan sikap mental rendah hati, tawaddu, tanpa sikap menyombongkan diri. Jadi istilah ini dipergunakan juga untuk para kepemimpinan para nabi-nabi. Para nabi adalah para pelayan atau pengembala umat. Misalnya raja-raja dari Arab Saudi juga menyebut dirinya sebagai pelayan. Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci. Jadi konsep kepemimpinan seperti yang ditunjukkan oleh kakek kami Kiai Haji Abdullah Syafi'i ini sungguh sangat penting pada era sekarang ini, yaitu suatu model kepemimpinan yang berintikan kepada pelayanan, hikmah, dan keteladanan, uswatun hasanah. Itu adalah ciri yang ketiga dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Yang keempat, beliau cinta kepada orang-orang yang lemah, yaitu kaum du'afa atau mustad'afin. Ciri ini sangat kuat pada pemikiran almarhum Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Pemihakan kepada kaum du'afa ini yang menjadi orientasi pemikiran beliau dan Asy-Syafi'iyah. Makanya ada pesantren khusus yatim Asy-Syafi'iyah yang sekarang menjadi warisan perjuangan dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i dan ibunda Profesor Dr. Haji Tuti Alawiyah, yang sekarang saya tanggung jawabi di pesantren khusus yatim Asy-Syafi'iyah sebagai pimpinan penanggung jawab. Pesantren ini dibangun oleh beliau dan ibunda kami Tuti Alawiyah, yang merupakan wujud dari komitmen beliau terhadap orang-orang lemah. Jadi ide membangun dan mewujudkan pesantren yatim ini merupakan ide yang inovatif dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Sebab biasanya dukungan kepada orang-orang lemah, termasuk anak-anak yatim yang berbentuk panti asuhan, tapi bukan berbentuk atau berwujud pesantren. Jadi ide pemihakan kepada orang-orang yang kurang beruntung ini memiliki pijakan yang amat kuat di dalam Islam. Itu adalah ciri yang keempat. Yang kelima, beliau cinta perjuangan, jihad, untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Ini menjadi dasar dan landasan bagi semua ciri dan karakter Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang diterangkan tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa aktivitas dakwah dan pendidikan yang dikembangkan beliau lahir dari semangat perjuangan jihad ini. Ayat dan hadis ini tampak sangat inspirasional bagi pemikiran dan perjuangan dakwah almarhum Bapak Kiai Abdullah Syafi'i. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Inilah 5 ciri dan karakter yang membentuk sosok daripada Kiai Haji Abdullah Syafi'i sebagai seorang ulama yang membedakan beliau dari tokoh dan ulama lain. Aktivitas dakwah dan pendidikan yang dilakukan oleh almarhum Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i pada hakikatnya merupakan terjemah daripada terjemahan hidup dan manifestasi dari kelima ciri-ciri yang khas dari beliau ini. Jadi dengan kelima ciri ini beliau memang menjadi tokoh dan ulama karismatik yang sangat dihormati dan disegani. Meskipun begitu, beliau tetap tawadu. Beliau orangnya rendah hati dan menamai dirinya sebagai pelayan para pencari ilmu, khadimut thalabah.
Almarhum Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i wafat pada hari Selasa, tanggal 18 Zulhijjah 1405 Hijriah, bertepatan dengan 3 September 1985. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya bahwa beliau akan meninggalkan kita pada saat itu. Jadi pada Selasa sore beliau masih sempat, yang saya ingat, menjenguk daripada ada dosen dari Al-Azhar yang diperbantukan di Asyafiyah, namanya kalau nggak salah Syekh Hasan, yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Islam. Beliau pada saat itu masih memimpin menjadi imam sholat maghrib di masjid rumah sakit Islam itu. Setelah itu beliau kembali pulang ke rumah seperti biasa. Beliau menerima tamu yang saat itu seingat saya datang dari Malaysia, dari Sarawak. Dan setelah membaca kitab, setelah itu beliau membaca kitab dan menyiapkan beberapa rekaman ceramah untuk disiarkan di radio Asyafiyah. Setelah itu beliau merasa tidak enak badan, yang dirasakan makin serius secara tiba-tiba, dan lantas keluarga sepakat membawa beliau ke rumah sakit Islam. Namun di dalam perjalanan sebelum tiba di rumah sakit, beliau menghembuskan nafas yang terakhir pada pukul 1 pagi kurang 10. Kiai Haji Abdullah Syafi'i adalah seorang ulama dan tokoh karismatik yang sangat dihormati dan dicintai. Beliau wafat tanggal 3 September 1985. Kepergian Kiai Abdullah Syafi'i yang tak terduga-duga itu membuat Jakarta diselimuti duka yang amat mendalam. Jadi sejak kabar kepergian beliau tersiar, masyarakat pun berdatangan dari berbagai berduyun-duyun melayat takziah di Bali Matraman, mulai dari para pelajar, tetangga, kerabat, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat pemerintahan, serta jamaah tidak putus-putus. Bahkan dengan berjejal-jejal, berdesak-desakan, mereka ingin melihat wajah gurunya yang dikagumi untuk terakhir. Dan Masjid Al-Barkah yang saat itu masih juga sedang diperbaiki, penuh sesak, dipadati oleh pelayat. Mereka semua merasa kehilangan dan menyatakan duka cita yang sangat mendalam. Dan Kiai Haji Abdullah Syafi'i dimakamkan di Komplek Pesantren Putra Asy-Syafi'iyah di Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi. Saya masih ada rekamannya pada saat beliau diantarkan sejauh 14 km dari Bali Matraman menuju ke Jatiwaringin. Belum ada jalan tol pada waktu itu. Jadi ratusan ribu orang ikut mengantar kepergiannya. Mobil ambulans yang membawa jenazah almarhum sepanjang 14 km itu tidak dihidupkan, tetapi didorong oleh massa dengan berjalan kaki dari Bali Matraman ke Jatiwaringin. Belum ada tol di Jakarta. Di sela-sela ratusan pengantar jamaah ke peristirahatan terakhirnya, nampak banyak para pejabat dan tokoh nasional, antara lain Bapak Harmoko, juga pada saat itu Bapak Profesor Dr. Emil Salim, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Juga Bapak Tri Sutrisno ikut berjalan kaki dari Bali Matraman menuju kepada pemakaman terakhir dari Kiai Abdullah Syafi'i di Pesantren Putra Asy-Syafi'iyah. Begitu besar perhatian dan penghormatan yang begitu tinggi dari masyarakat, dari murid-murid yang sangat cinta kepada beliau, dengan latar belakang dan strata sosial yang sangat berbeda-beda. Jadi hal ini menunjukkan bahwa almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i adalah tokoh dan ulama yang sangat merakyat, serta berjuang secara tulus untuk kemajuan umat. Dan tentunya kita merasakan hal ini, semakin banyak para alim, para ulama yang meninggalkan kita. Kita sangat bersedih, tetapi ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita wajib melanjutkan warisan perjuangan ini. Saya sebagai cucu tertua dari Kiai Abdullah Syafi'i tentu sangat
merasakan ini adalah harus kita lanjutkan warisan perjuangan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Dalam bidang pendidikan, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah alhamdulillah sekarang ini menjadi universitas yang maju. Di Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, akreditasinya A, alhamdulillah. Universitas Islam Asy-Syafi'iyah sebagai warisan perjuangan yang harus kita lanjutkan, menjadi kebanggaan umat sebagai universitas yang didirikan oleh seorang ulama besar, Kiai Abdullah Syafi'i, menjadi mercusuar bagi umat Islam, berada di Jatiwaringin, kota pelajar. Dan juga perjuangan beliau di dalam dakwah, di mana bersama ibunda almarhumah Tuti Alawiyah, beliau ibunda kami mendirikan badan kontak Majelis Taklim pada tanggal 1 Januari 1981 yang telah menyebar ke seluruh pelosok Indonesia di 33 provinsi dan 400 kabupaten kota. Ini adalah warisan perjuangan. Dan juga di pesantren Yatim Asy-Syafi'iyah yang didirikan oleh Kiai Abdullah Syafi'i dan ibunda Tuti Alawiyah sejak 10 Januari 1978. Lembaga pendidikan ini menampung anak-anak yatim dan juga kaum duafa dari 17 provinsi. Ada 250. Semua gratis tanpa dipungut biaya apapun. Ini adalah warisan perjuangan yang harus wajib kita lanjutkan. Dan perjuangan beliau, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, akan kekal dan dikenang sepanjang masa institusi-institusi yang berdiri pendidikan, dakwah, dan sosial di Asy-Syafi'iyah, termasuk Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, dan juga nama jalan yang diperjuangkan oleh ibunda Tuti Alawiyah di Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Terusan Kasablanka di Tebet, menjadi saksi abadi pengabdian dan penghikmatan dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i untuk umat dan bangsa. Kiai Haji Abdullah Syafi'i memang sudah pergi untuk selama-lamanya. Begitupun juga ibunda kami Tuti Alawiyah. Namun semangat, visi, cita-cita, dan perjuangan mereka-mereka yang telah meninggal dunia tidak boleh mati. Harus tetap semangat ini berkobar dan menyala-nyala di hati para penerus perjuangan Asy-Syafi'iyah, para santri, para jamaah, dan siapa saja yang mencintai perjuangan di jalan Allah sampai akhir masa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian sedikit ulasan tentang Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang pada tanggal 10 Agustus 2021 ini tepat 111 tahun. Semoga perjuangan beliau terus kita lanjutkan sebagai bekal kita menambah amal soleh kita untuk kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Semoga almarhum kuburnya mendapatkan raudhah min riyadil jannah, dan seluruh pejuang Asy-Syafi'iyah termasuk ibunda Profesor Dr. Haji Tuti Alawiyah AS, ayahanda Jamal Khatib Nasih, kakanda Haji Muhammad Reza Hafiz. Kita doakan semoga almarhum Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i kuburnya dan makamnya menjadi bagian dari raudhah min riyadil jannah, bagian dari taman surga, dan seluruh amal kebaikan dan perjuangannya diterima dan menjadi pahala dan mendapatkan balasan surga Firdaus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.